Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa SAG. Saya saat ini sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2021 dari LPTK YIN Bukit ini saya lampirkan bukti keikutsertaan saya dalam uji kinerja atau UKIN, tepatnya hari Senin tanggal 29 November 2021 dengan nomor induk mahasiswa 21127. Saya akan melakukan praktek mengajar di kelas 6 di N7 Bantan, Kabupaten Trenggalek. Tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Namun segala maaf kau berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu hari ini? Baik, sehat, alhamdulillah, Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Syukur kita bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat. Ya, kita berdoa dulu. Sebelum belajar kita berdoa. Nanda, silakan memimpin doanya. Sebelum belajar, mari kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
belajar bersama kita kembali. Baik Ibu, sebelumnya Ibu akan mengingatkan karena sekarang juga masih musim COVID ya, belum berakhir. Ibu ingatkan kembali agar kita selalu menjaga protokol kesehatan. Ya, salah satunya kita juga harus memakai masker bila kita dimanapun ya. Kemudian cuci tangan sebelum beraktivitas maupun sesudah beraktivitas. Ya. Sekarang Ibu coba dirapikan dua-duanya dulu. Rapikan pakaiannya. Mau udah rapi? Udah rapi. Ya bagus. Udah rapi semuanya ya. Sudah Ibu sampaikan tujuan pelajaran kita hari ini. Sekarang Ibu akan menyampaikan lagi kaitan pembelajaran kita hari ini dengan kehidupan sehari-hari. Ya, ini dia kaitan pembelajaran kita. Dengan kita berzakat, maka kita akan terhindar dari sifat kikir, tamak, rakus, dan sombong. Ya. Kemudian yang keduanya, dengan kita berzakat akan menimbulkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa harta yang kita peroleh itu adalah hanya titipan yang harus kita bagi kepada orang lain. Ya. Kemudian yang ketiganya, dengan zakat itu dapat menanggulangi apa? Kemiskinan. Nah, itu ya, Nak ya. Jadi, itu kaitannya kalau kita membayar zakat dalam kehidupan kita. Baiklah. Oke. Ibu mau tanya nih, sebelum kita masuk pelajaran ini kita, siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Siapa yang bisa jawab? Bilang? Sekarang apa sih? Zulaika? Besarnya zakat dan macam-macam zakat. Ya, besarnya zakat yang dikeluarkan dan macam-macam zakat. Masih ingat zakat ada berapa macam? Dua. Apa saja? Zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah dan zakat mal. Baik anak-anak, ya. Sebelum kita masuk pelajaran, Ibu akan memberitahukan dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, saksikan monitor. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pertama, melalui pendekatan saintifik dengan metode penilaian video, peserta didik itu mampu menunaikan kewajiban berzakat sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam sesuai dengan ketentuan syariah. Satu. Kemudian yang keduanya, selain melalui pendekatan saintifik dengan metode penilaian video, peserta didik itu mampu meyakini bahwa berzakat, infak, dan sedekah hukumnya wajib bagi umat muslim sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Ya. Selanjutnya, ya, perhatikan kegiatan kita hari ini, ya. Ibu akan memberitahukan kegiatan hari pertama nanti sudah ini kita akan ada pre-test, ya. Kemudian kita akan mengadakan diskusi kelompok seperti sebelum-sebelumnya, dan selanjutnya dalam sesudah melakukan diskusi kelompok nanti kalian harus mempresentasikan diskusi kalian tadi. Selanjutnya adalah sekarang kita akan pre-test dahulu. Ibu akan menguji kemampuan awal anak-anak sebelum kita masuk pada materi selanjutnya, ya. Silakan nanti ini dikerjakan, ya. Kasih nanti waktu sekitar 5 menit. Kerjakan dulu. Ya.
pelajarannya. Baik anak-anak, sekarang ayo kita saksikan video yang akan ibu tayangkan di sini. Semuanya perhatikan ke layar monitor ya. Video materi kita hari ini. Orang-orang yang berhak menerima zakat. Orang yang berhak menerima zakat disebut mustahik zakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan golongan orang yang berhak menerima zakat dalam firman-Nya Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang digunakan hadinya atau mu'alaf untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui, Maha bijaksana. Dari surat At-Taubah ayat 60 itu kita ketahui bahwa ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah fakir, yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai tenaga dan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Golongan yang kedua adalah miskin, yaitu orang yang tidak cukup penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Golongan yang ketiga adalah amil, pengurus zakat, yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Golongan yang keempat adalah mu'allaf, yaitu orang yang bukan Islam yang berkeinginan untuk masuk Islam, dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Golongan berikutnya adalah gharim, yaitu orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup membayarnya, atau orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam. Golongan berikutnya adalah fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keperluan pertahanan Islam di zaman Rasulullah SAW. Fi sabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan masjid, mushola, sekolah atau madrasah, rumah sakit, dan lain sebagainya. Golongan yang berikutnya yaitu hamba sahaya, yaitu budak yang harus dimerdekakan. Dan golongan yang ke-8 yaitu ibnu sabil, seorang yang sedang menuntut ilmu namun kesulitan dalam pembiayaan. Itulah 8 golongan orang yang berhak menerima zakat.
yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan hamba sahaya, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di atas, orang yang berhak menerima zakat ada 8 golongan atau 8 asnaf, yaitu sebagai berikut. 1. Orang fakir. Orang fakir adalah orang yang amat sengsara hidupnya. Dia tidak mempunyai tenaga dan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Anak-anak Ibu, apakah semangat untuk ikut pelajaran hari ini? Semangat. Kalau semangat, coba tepuk semangat. Baik. Nah, kalau semangat kita akan lanjutkan pelajarannya. Baik anak-anak Ibu, adapun dalil yang menerangkan tentang golongan orang yang berhak menerima zakat itu terdapat dalam surah At-Taubah ayat 60. Nih ya, surah At-Taubah ayat 60. Kira-kira ini Ibu mau minta tolong siapa yang mau membacakan surah At-Taubah ayat 60 ini? Zulaika ya, silakan Zulaika. Yang lain simak ya nak, perhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa banis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Shadaqallahul azim. Ya, ini ya, sudah bacakan Zulaika ayatnya. Sekarang coba artinya. Siapa yang baca artinya? Saya, Bu. Dela, silakan. Artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui, Maha bijaksana. Ya, itu dia tadi. Artinya, jadi sudah jelas ya, tentang orang yang berhak menerima zakat itu sudah ada ketentuannya dalam Al-Quran. Surah apa tadi? Ayat 60. Jadi sudah jelas. Di situ terangkan bahwasanya ada 8 orang yang berhak menerima zakat. Baik, selanjutnya siapa-siapa saja ya sesuai yang diterangkan dalam Al-Quran tadi adalah orang yang berhak menerima zakat. Pertama adalah orang fakir. Ya, di video tadi kan juga sudah nonton siapa itu fakir, siapa itu orang miskin, dan siapa itu fisabilillah, semua sudah diterangkan dan kita tonton sama di video tadi. Jadi di sini sudah jelas bahwasanya orang yang berhak menerima zakat itu ada 8 yang dikenal dengan asnaf 8. Fakir miskin, orang fakir ini orang yang tidak punya apa-apa dia. Untuk makan dia sendiri pun dia tidak punya, maka dia tidak berhak untuk berzakat, tetapi dia termasuk orang yang menerima zakatnya. Pakai orang miskin bagaimana? Orang miskin itu dia punya pekerjaan, tetapi tidak mencukupi. Kalau dibayarkan zakat nanti di rumah tidak cukup untuk hiburan dan sebagainya. Maka dia pun termasuk orang yang berhak menerima zakat, ya. Karena apa? Orang yang wajib berzakat itu apabila dia sudah hartanya berlebih dan sudah cukup haul atau nisabnya, ya, itu wajib dikeluarkan zakat. Dan ini juga orang mu'alaf. Orang mu'alaf ini siapa?
Islam itu sangat kuat solidaritasnya. Baik, anak ibu, video. Sekarang kita diskusi, ya. Kita akan lakukan diskusi, cari kelompoknya masing-masing, bikin 4 kelompok. Ya, artinya coba ayo. Silakan cari jawabannya. Barang temuan. Dah. Oke, udah. Dah. Ibu minta salah satu dari kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi hari ini. Ayo, kelompok siapa? Maju. Kelompok si Ali bin Abi Thalib, silakan. Ya. Yang lain perhatikan, nak. Baiklah, kami dari kelompok Ali bin Abi Thalib akan mempresentasikan hasil diskusi berdasarkan pertanyaan tentang 1. Terdapat dalam surat apakah orang yang berhak menerima zakat? Jawaban. Terdapat dalam surat At-Taubah ayat 60. 2. Sebutkan 8 golongan yang berhak menerima zakat. 2. Fakir miskin, orang yang berhutang, mualaf, ibnu sabil, fisabilillah, hamba sahaya, amil. Ya, terima kasih kepada kelompok Ali bin Abi Thalib. Ya, silakan duduk kembali, nak. Ya,
Ya, itu tadi. Yang keduanya apa kesimpulannya? Ya, Kaira. Orang yang berhak menerima zakat yaitu orang fakir, orang miskin, pengurus zakat atau amir, mu'alaf, orang berutang, orang yang berjuang pada jalan Allah, hamba sahaya, ibnu sabil. Ya, itu dia. Jadi ya, materi atau kesimpulan dari pelajaran kita hari ini itu pertamanya adalah tentang bahwasanya orang yang berhak menerima zakat itu terdapat dalam surat At-Taubah ayat 60. Kemudian lagi dalam surat At-Taubah yang itu dikatakan ada 8 orang yang berhak menerima zakat. Itulah dia, yaitu siapa? Fakir miskin, Orang miskin, ya orang berhutang dan ibnu sabil dan mu'alaf. Itulah dia yang sudah ditentukan dalam Al-Quran. Kemudian ya, yang terakhirnya apa? Hikmah dari membayar zakat. Inilah dia hikmahnya, membersihkan harta dan jiwa serta membantu orang yang kesusahan, juga untuk menanggulangi kemiskinan serta untuk menimbulkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, nah apa?